Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aswan di Matematika Peminatan kelas 11. Hari ini kita masuk ke bab baru pada mata pelajaran Matematika Peminatan. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persamaan lingkaran, hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan polinomial. Sebelum kita memahami apa itu persamaan polinomial, kita harus memahami dulu apa itu fungsi polinomial. Jadi, suatu polinomial disebut juga dengan suku banyak. Nah, itu adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat suatu variabel yang berpangkat bulat positif. Ingat ya, berpangkat bulat positif. Artinya, pangkat dari suatu polinomial itu tidak boleh negatif. Bentuk umum. Bentuk umumnya adalah Px sama dengan A0 X pangkat N ditambah A1 X pangkat N kurang 1 ditambah A2 X pangkat N kurang 2 ditambah sampai pada AN kurang 1X tambah AN, di mana A0 tidak boleh sama dengan 0. Nah, A0, A1, A2 sampai dengan AN kurang 1 adalah koefisien suku X, ya. Jadi A0 sampai AN kurang 1 adalah koefisien. Sementara AN adalah konstanta suku banyak, ya. AN adalah konstanta karena dia tidak memuat variabel X. Kemudian N disebut derajat suku banyak. Jadi yang ini adalah derajatnya. Pangkat tertingginya itu yang disebut dengan derajat dari suku banyak. Oke, kita masuk ke contoh. Yang pertama, 8x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3. Ini merupakan suatu polinomial. Perhatikan. Karena pangkatnya berurut. Pangkat x yang pertama adalah 3, pangkat x yang kedua adalah 2, pangkat x yang ketiga adalah 1. Dan semua pangkatnya bernilai positif. Tidak ada yang bernilai negatif. Kemudian derajat dari polinomial ini adalah 3 karena pangkat tertinggi dari X adalah 3. Makanya disebut polinomial berderajat 3. Oke, contoh kedua. 2x pangkat 4 dikurangi 7x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 9. Nah, perhatikan bahwa dalam urutan suku ini tidak ada x pangkat 2, ya. X pangkat 4, X pangkat 3 langsung kepada X, kemudian dikurangi 9. Nah, bentuk ini kalau tidak ada memuat salah satu suku, itu bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. 2x pangkat 4 dikurangi 7x pangkat 3 ditambah, karena tidak terdapat x pangkat 2 di sini, artinya koefisiennya adalah 0. Ya, kalau tidak terdapat nilai suatu pangkat di sini, maka koefisiennya adalah 0. Sehingga dituliskan 0x pangkat 2 tambah 5x dikurangi 9. Ini merupakan polinomial juga, karena setiap pangkat dari x itu bernilai positif. Dan derajatnya adalah 4, karena pangkat tertinggi dari x adalah 4. Contoh ketiga. 8x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3 akar x ditambah 2. Ini bentuknya dapat dituliskan menjadi 8x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3 dikali x pangkat 1/2 ditambah 2. Ini bukan polinomial karena meskipun pangkat dari x tidak terdapat bilangan negatif, tetapi perhatikan bahwa dari definisi tadi, syaratnya adalah syarat dari pangkat suatu polinomial adalah bilangan bulat positif. Ya, bilangan bulat positif. Sementara di sini pangkat dari x terdapat bilangan yang berbentuk pecahan, artinya dia bukan bilangan bulat, sehingga 8x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 5x tambah 3
dikali akar X ditambah 2 itu bukan polinomial karena terdapat pangkat dari X yang bukan bilangan bulat. Oke, selanjutnya kita ke nilai fungsi suatu polinomial. Nah, jika suatu polinom atau polinomial atau suku banyak dilambangkan dengan PX, ini ya lambangnya, maka nilai dari polinom suku banyak untuk X sama dengan A adalah PA. Maksudnya adalah, misalnya ini PX dengan persamaannya 2x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 dikurangi 12x dikurang 6, maka nilai P negatif 3, ini bisa berapa saja ya, yang penting suatu bilangan. P negatif 3, maka nilai dari P negatif 3 itu caranya adalah dengan mensubstitusi setiap X yang ada di persamaan ini menjadi negatif 3. Jadi P negatif 3 itu sama dengan 2 dikali negatif 3. Jadi X yang ada di sini semuanya kita ganti menjadi negatif 3 ya. Jadi 2 dikali negatif 3 pangkat 3 ditambah 5 dikali negatif 3 pangkat 2 dikurang 12 dikali negatif 3 dikurangi 6. Nah, kalau kita operasikan maka diperoleh P negatif 3 itu sama dengan 2 dikali negatif 3 pangkat 3 hasilnya negatif 27. Kemudian 5 dikali negatif 3 pangkat 2 hasilnya 9 dikurangi 12 kali negatif 3. Karena negatif ketemu negatif hasilnya plus 36 dikurangi 6. Nah, kita operasikan maka diperoleh P negatif 3 adalah 21. Jadi nilai fungsi polinomial untuk X sama dengan 3 adalah 21. Kemudian selanjutnya adalah polinomial identik. Nah, dua polinomial atau suku banyak dikatakan identik jika keduanya mempunyai derajat yang sama. Ya, ingat, derajatnya sama. Dan koefisien-koefisien suku sejenis juga sama. Jadi koefisien, misalnya koefisien X pangkat 4 antara polinom yang satu dan yang lain itu sama. Koefisien X pangkat 3-nya juga sama. Oke, contoh. Misalnya nilai A dan B yang memenuhi agar X pangkat 4 tambah AX pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 2 dikurangi 10X ditambah 3, dan polinom yang kedua yaitu X kuadrat tambah 2X tambah 3 dikali X kuadrat tambah BX tambah 1 adalah identik. Jadi yang dimaksud di soal adalah kita cari nilai A ini dan nilai B yang ini. Berapa nilai A dan B yang memenuhi agar kedua polinomial ini identik. Ingat, syarat dua polinomial identik itu ada dua. Yang pertama, derajat dari polinom itu harus sama. Yang kedua, koefisien masing-masing suku harus sama. Maksudnya adalah, kalau seperti ini, koefisien X pangkat 4 yang ini harus sama dengan koefisien X pangkat 4 yang ada di polinom ini. Kemudian koefisien X pangkat 3 yang ada di sini harus juga sama dengan koefisien X pangkat 3 yang ada di sini. Begitupun seterusnya sampai di koefisien X dan juga konstanta. Perhatikan. X pangkat 4 ditambah AX pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 2 dikurangi 10X ditambah 3 itu sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 3 dikali X kuadrat tambah BX tambah 1. Jadi langkah pertama adalah kita samakan antara polinom yang ini dan polinom kedua. Nah, ruas kanannya itu kita jabarkan terlebih dahulu. X kuadrat dikali X kuadrat hasilnya X pangkat 4. Kemudian 2X dikali X kuadrat hasilnya 2X pangkat 3. Kemudian 3 dikali X kuadrat hasilnya 3X kuadrat. Nah, selanjutnya X kuadrat dikali BX hasilnya BX pangkat 3. Kemudian 2X dikali BX, 2 kali B hasilnya 2B. Kemudian X dikali X hasilnya X kuadrat. Kemudian 3 dikali BX hasilnya 3BX. Kemudian X kuadrat dikali 1 hasilnya X kuadrat. Kemudian 2X dikali 1 hasilnya 2X. Dan 3 dikali 1 hasilnya 3. Nah, kemudian perhatikan yang ruas kanan.
yang suku sejenis, artinya pangkatnya sama, itu kita jumlahkan. Nah, ini X pangkat 4. Tidak ada lagi yang lain kan? Hanya ini X pangkat 4. Kemudian 2X pangkat 3. Kita jumlahkan dengan yang mempunyai X pangkat 3. Yang ini ya, BX pangkat 3. Jadi 2X pangkat 3 ditambah BX pangkat 3. Kemudian ditambah 3X kuadrat. Lihat yang mana ada X kuadratnya. Yang ini ya, 2BX kuadrat. Jadi 3X kuadrat ditambah 2BX kuadrat. Kemudian mana lagi? Yang ini ya, ada X kuadratnya. Sehingga kita jumlahkan di sini dengan X kuadrat. Selanjutnya 3BX, kita jumlahkan dengan yang ada X-nya, yang ini. Jadi 3BX tambah 2BX ditambah 3. Oke, selanjutnya. Yang ini, perhatikan ruas kanan. Kan ini 2X pangkat 3 ditambah dengan BX pangkat 3. Nah, supaya mudah dalam mengetahui berapa koefisien dari X pangkat 3, kita keluarkan dulu X pangkat 3-nya ya, kita keluarkan. Nah, 2X pangkat 3 kita keluarkan X pangkat 3-nya, sisa 2 ya. Kita keluarkan X pangkat 3 sisa 2. Kemudian BX pangkat 3 kita keluarkan X pangkat 3-nya sisa B, sehingga diperoleh 2 plus B dikali X pangkat 3. Kemudian 3X kuadrat ditambah 2BX kuadrat ditambah X kuadrat. Perhatikan, 3X kuadrat ditambah X kuadrat itu adalah 4X kuadrat. Sehingga kalau kita keluarkan X kuadratnya jadinya 4 dikali X kuadrat. Begitu. Kemudian 2BX kuadrat kita keluarkan X kuadratnya sisa 2B. Sehingga diperoleh koefisien dari X kuadrat adalah 4 ditambah 2B. Selanjutnya untuk yang koefisien X. Yang ini ya, 3BX ditambah 2X. Kita keluarkan X-nya. 3BX kita keluarkan X-nya sisa 3X. Kita keluarkan X-nya sisa 2. Kemudian ditambah. Nah, untuk memperoleh nilai A dan nilai B, perhatikan, langkah pertama adalah kita cari mana yang kemudian memungkinkan untuk kita memperoleh nilai A dan B itu. Nah, dalam persamaan ini, yang memungkinkan kita untuk langsung memperoleh nilai B adalah dengan membandingkan koefisien X yang ada di sebelah kiri dan koefisien X yang ada di sebelah kanan. Ingat, dua polinomial identik jika memiliki derajat yang sama. Ini sudah memiliki derajat yang sama, yaitu 4. Ini juga berderajat 4 karena pangkat tertinggi dari X adalah 4. Selanjutnya, syarat kedua adalah koefisien suku-suku sejenis itu harus sama. Lihat, koefisien dari X pangkat 4, 1. Ini juga koefisien X pangkat 4 adalah 1. Nah, dengan membandingkan koefisien X, ini adalah negatif 10. Artinya, koefisien di X di sini juga harus negatif 10. Sehingga 3B pangkat 2 itu sama dengan negatif 10. Karena harus sama ya, antara koefisien di ruas kiri dan di ruas kanan. Nah, negatif 10 sama dengan 3B plus 2. Negatif. Kalau kita pindah ruas yang sebelah kanan, yang 2 ke kiri, maka diperoleh negatif 10 dikurangi 2 sama dengan 3B. Atau kalau kita jumlahkan, negatif 12 sama dengan 3B. Kita bagi, maka diperoleh B sama dengan negatif 4. Sekarang kita sudah punya nilai B. Berarti polinomial ini identik kalau B-nya negatif 4. Begitu maksudnya. Selanjutnya, kita cari A-nya. Untuk memperoleh A, kita bisa bandingkan koefisien X pangkat 3. Ya. Ini. AX pangkat 3, koefisiennya adalah A, itu sama dengan koefisien X pangkat 3 yang ada di sini. Koefisien X pangkat 3 yang ada di sini adalah 2 plus B. Artinya, karena ini dianggap identik, maka harus koefisiennya sama. Artinya A sama dengan 2 plus B. Ya, ini. Atau A sama dengan B plus 2. Karena B tadi adalah negatif 4, maka kita substitusi A sama dengan negatif 4 plus 2. Jadi diperoleh A-nya min 2. Jadi jika A sama dengan 2 dan B sama dengan min 4, maka kedua polinomial ini identik. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Apabila masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.